Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD, selaku penguji saya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes, selaku pembimbing pertama saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi, MPD, selaku pembimbing kedua saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan dan menyaksikan video saya dengan ujian kompresif yang berjudul Profil Antropometri Kapasitas Aerobik, Anaerobik, serta Aktivitas Fisik Atlet Senam Provinsi Lampung. Saya Anda Putra Pradana, selamat menyaksikan. Satu, pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang, antropometri, aerobik, anaerobik, aktivitas fisik. Latar belakang masalah, berdasarkan permasalahan tersebut, di atas dan hasil dikemukakan oleh pelatih maupun atlet menunjukkan bahwa belum diketahui data antropometri tingkat kapasitas aerobik, anaerobik, dan aktivitas atlet senam Provinsi Lampung. Maka penulisan ini ingin mengkaji lebih dalam profil antropometri kapasitas aerobik, anaerobik, serta aktivitas atlet senam Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penulisan memiliki ketertarikan khusus mengenai hal tersebut karena melihat karakteristik pada atlet senam dengan mengetahui merupakan bagian untuk menghitung seseorang. Maka dari hal itu, hal ini membuat rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui secara mendalam mengenai ketertarikan status gizi melalui antropometri. Antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Pengertian ini bersifat sangat umum. Sekali, Supariasa 2001 halaman 54 secara umum. Antropometri memiliki pengertian pengukuran tubuh manusia. Antropometri berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh untuk berbagai tingkat umur. Selanjutnya, kapasitas aerobik. Kapasitas aerobik yaitu kemampuan untuk mempertahankan daya tahan tubuh berdasarkan pada saat durasi latihan yang lama. Daya tahan aerobik adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi beban latihan dalam jangka waktu lebih dari 3 menit secara terus-menerus. Dalam setiap cabang olahraga, latihan fisik pertama kali dilakukan adalah membentuk daya tahan umum yang baik dilakukan dengan latihan aerobik menurut Sukadianto 2005 halaman 61. Kapasitas anaerobik. Kapasitas anaerobik adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas latihan yang sangat tinggi dalam melakukan secara berulang-ulang menurut Hedratno 2013 halaman 2. Daya tahan anaerobik adalah bentuk ketahanan olahragawan yang melakukan aktivitas fisik tanpa menggunakan oksigen. Tubuh dapat mempertahankan tingkat intensitas tertentu hanya untuk waktu singkat. Aktivitas fisik. WHO mendefinisikan aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang menghasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi, termasuk aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, kepergian, dan terlibat dan kegiatan rekreasi. Aktivitas fisik dapat direncanakan, terstruktur, berulang, bertujuan memperbaiki atau mempertahankan suatu lebih komponen berkebugaran fisik. Selanjutnya, aktivitas fisik dengan intensitas yang sedang
dan kuat dapat meningkatkan kesehatan. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, selama ini atlet senam Lampung belum memiliki profil antropometri. Kedua, belum diketahui secara pasti tingkat kapasitas aerobik pada atlet senam Lampung. Yang ketiga, belum diketahui secara pasti tingkat kapasitas anaerobik pada atlet senam Lampung. Belum diketahui tentang kegiatan aktivitas fisik atlet senam Lampung. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Bagaimana profil atau antropometri kapasitas aerobik, anaerobik, serta aktivitas fisik atlet senam Provinsi Lampung. Tujuan penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profil antropometri kapasitas aerobik, anaerobik, serta aktivitas fisik atlet senam Lampung. Yang pertama, untuk mengetahui profil antropometri atlet senam Lampung. Yang kedua, belum diketahui secara pasti tingkat kapasitas aerobik, anaerobik pada atlet senam Lampung. Yang ketiga, belum diketahui tentang kegiatan aktivitas fisik atlet senam Lampung. Manfaat penelitian yang pertama, secara teoritis. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang berbagai atlet senam Lampung yang potensial dan sebagainya, ditingkatkan dengan materi terhadap pembinaan olahraga. Yang kedua, secara praktis. Bagi penelitian, penulisan yang mempunyai pengalaman penelitian dengan dasar mata kuliah metode penelitian. B. Bagi prodi Penjaskes agar dapat memberikan referensi lebih luas kepada mahasiswa tentang prestasi senam Lampung. 2. Tunjukkan tinjauan pustaka. Pertama, profil. Kedua, hakikat senam, pengertian senam, antropometri, kapasitas aerobik, dan aktivitas fisik. Hakikat olahraga senam. Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerakan senam sangat sesuai dalam pembelajaran penjas karena dapat merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani, seperti kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Selain itu, senam juga berkompetensi menguasai keterampilan teknik suatu cabang olahraga. Berikut akan dijelaskan teori yang berkaitan dengan senam. Menurut Agus Mahendra 2000 halaman 7. Senam yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai salah satu cabang olahraga merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris gimnastik atau bahasa Belanda gimnastik. Pengertian senam. Pengertian senam. Senam adalah olahraga dalam gerakan-gerakan latihan fisik secara sistematis dan dirangkai secara keseluruhan dengan tujuan membentuk dan mengembangkan kepribadian secara harmonis. Agus Mahendra, tahun 2002, halaman 3 mengatakan senam sebagai bentuk latihan tubuh pada lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelentukan, koordinasi, serta kontrol tubuh. Antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Pengertian ini bersifat sangat umum sekali. Spariasa dan kawan-kawan tahun 2001 halaman 24. Menurut Rasknakel dan Roseman tahun 2013 halaman 16 bahwa pengukuran karakteristik antropometri dapat dilakukan seperti berat badan, tinggi badan, lingkar tubuh, dan ketebalan lipatan kulit. Berat badan dan tinggi badan menghasilkan indeks massa tubuh, yaitu salah satu indikator yang sering digunakan seseorang dalam menentukan status nutrisi dan struktur tubuh manusia. Kapasitas aerobik maksimal bisa disebut dengan VO2 max, volume oksigen maksimal. Kapasitas aerobik maksimal adalah kemampuan seseorang untuk mengambil dan menyajikan oksigen secara maksimal. Kebugaran adalah keadaan yang menggambarkan tingkat di mana seseorang memiliki kapasitas produktif
Pelatihan aerobik dikembangkan untuk memperbaiki sistem transportasi oksigen untuk meningkatkan kapasitas aerobik maksimal. Program pelatihan harus dapat dilakukan secara cermat, sistematis, teratur, dan selalu meningkatkan mengikuti prinsip-prinsip pelatihan. Menurut Haryanta, tahun 2014, halaman 3. Kapasitas anaerobik. Daya tahan aerobik adalah proses pemenuhan kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen agar menjadi sumber tenaga tanpa membantu oksigen dari luar. Oleh karena itu, daya tahan aerobik tidak seperti daya tahan aerobik, yaitu merupakan proses pemenuhan kebutuhan energi yang tidak memerlukan bantuan oksigen dari luar tubuh manusia. Sedangkan kemampuan anaerobik itu sendiri dapat diartikan sebagai kecepatan maksimal dengan kerja yang dilakukan menggunakan sumber energi anaerobik. Aktivitas Fisik Global Physical Activity Questionnaire (GPA-IQ) merupakan instrumen untuk mengukur aktivitas fisik yang dikembangkan oleh WHO. GPA-IQ dikembangkan untuk kepentingan pengawasan aktivitas fisik di negara-negara maju dan berkembang, menurut Bull et al. Tahun 2009. Penelitian yang relevan. Profil antropometri dan somatotipe tubuh pada atlet bulu tangkis. Yang kedua, studi tentang kemampuan aerobik dan aerobik siswa SMP yang berdomisili di kota, pedesaan, dan pegunungan di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, analisis antropometri dan daya tahan VO2max peserta ekstrakurikuler bola voli putri SMA 1 tahun Bilatar. Kerangka berpikir. Kerangka pikir kemampuan fisik yang tinggi diperlukan dan berperan besar dalam olahraga senam karena dalam olahraga senam, atlet dituntut untuk bergerak aktif untuk melakukan performa yang baik. Atlet juga dituntut untuk mampu menyempurnakan setiap gerakan pada saat pertandingan. Maka dari itu, seseorang atlet harus memiliki visi yang prima untuk kemampuan melakukan performa yang terbaik. Metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono tahun 2014 halaman 2. Metode penelitian adalah metode cara ilmiah untuk mendapatkan data dan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode deskriptif kuantitatif penelitian survei. Sumber data. Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi untuk keterangan atau baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Menurut Ridwan tahun 2009 halaman 5. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau dapat dikatakan mengumpulkan dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner angket. Menurut Suratno dan Arsyad tahun 2003 halaman 76. Data sekunder. Menurut Soekarno-Hatta dan Arsyad tahun 2003 halaman 76, data sekunder adalah data yang digunakan untuk diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengelola. Dengan demikian, data sekunder mempunyai dua makna. Pertama, data yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk diagram, tabel. Kedua, data yang dikumpulkan oleh lembaga atau orang lain, atau data yang bukan dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Instrumen penelitian. Dalam suatu penelitian, untuk mencapai keberhasilan, maka diperlukan ukur untuk mendapatkan data seperti dikemukakan Ari Kunto tahun 2010 halaman 203. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerja lebih mudah dan hasilnya baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Pengukuran antropometri. Menurut Lesnakel dan Rosman tahun 2013 bahwa pengukuran karakteristik antropometri dapat dilakukan seperti berat badan, tinggi badan, dan IMT. Berat badan, tinggi badan menghasilkan indeks massa tubuh, yaitu salah satu indikator yang sering digunakan seseorang dalam menentukan status nutrisi dan struktur tubuh manusia.
Di sini bisa dilihat bahwa ada tabel IMT dan status nutrisi. Menggambarkan kondisi berat atau massa lemak yang ada dalam tubuh secara menyeluruh dan berkaitan erat dengan status kesehatan dan kemampuan olahraga. Bisa dilihat persentase lemak tubuh, jenis kelamin, putra-putri. Instrumen aerobik. Untuk mengetahui kemampuan kardiovaskular khususnya dalam mengukur kebugaran atau daya tahan seseorang sehingga mendapatkan kapasitas aerobik yang baik, ada berbagai tes seperti Cobb test, Harvard test, step test, multi-state fitness test, atau bleed test, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, jenis tes yang digunakan adalah multi-fitness dan bleed test. Satu, kondisi tubuh peserta harus sehat, tidak merokok, dan minuman-minuman beralkohol sebelum melakukan tes. Jangan makan selama 2 jam sebelum mengikuti tes. Yang keempat, pakai pakaian olahraga. Yang kelima, menggunakan sepatu olahraga yang tidak licin. Yang keenam, melakukan peregangan terutama untuk otot-otot tungkai sebelum melaksanakan tes. Instrumen aerobik, alat dan fasilitas lintasan bleed test. Bisa dilihat dengan panjang 20 meter dengan lebar 1,5 meter. Lintasan bleed test. Yang pertama, lapangan olahraga maupun halaman yang lapangan dan datar serta tidak licin sepanjang 20 meter. Yang kedua, kesetatauan CD yang berisi panduan MFT. Tape record serta mengeras suara. Yang keempat, stopwatch. Yang kelima, alat tulis dan formulir bleed test. Yang keenam, kun. Persiapan pelaksanaan tes. Yang pertama-tama, para tester melakukan peregangan terutama pada otot-otot tungkai. Kemudian, para tester melakukan pemanasan secara umum agar secara fisik dan mental tubuh mampu melaksanakan tes. Yang ketiga, memastikan tape dan CD sudah disetting dengan benar. Yang keempat, memastikan panjang lapangan sudah sesuai dan memberikan kun di ujungnya. Dapat dilihat di sini dapat melaksanakan tes. Norma data untuk MFT atau bleed test. Format penilaian atau bleed test. Instrumen anaerobik. Instrumen aerobik. Penelitian daya tahan aerobik. Dalam penelitian instrumen yang digunakan untuk mengukur daya tahan aerobik, penelitian menggunakan running based anaerobic sprint test. Bisa disebut RAS. Tujuan tes ini untuk mengukur daya tahan aerobik dengan serta hasil melaksanakan diperlukan sebuah alat pendukung antara lain. B. Tujuan untuk mengukur kemampuan daya tahan aerobik alat. Yang ketiga, C. Alat fasilitas lintasan lurus rata tidak licin lintasan dari sepanjang 30 meter. Yang kedua, bendera start, peluit, kun, stopwatch, formulir tes, alat tulis, kalkulator. Pelaksanaan sprint test. Yang pertama, sikap pemula, peserta berdiri di belakang garis start pada aba-aba, siap peserta ngambil sikap start berdiri, siap untuk lari pada aba-aba yang dibunyikan peluit selama menempuh jarak 30 meter selama 6 repetisi yang tiap satu repetisi 10 detik dan terus dilakukan repetisi ke-6 indeks kelelahan. Dapat dilihat hasil pengukuran catatan masing-masing waktu antar repetisi sejak aba-aba. Ya, hingga bunyi peluit tanda selesai dengan dia selama 6 lari repetisi. Kemudian data dikonfirmasi lalu race test kalkulator untuk mengetahui indeks kelelahan menunjukkan dari kemampuan kapasitas anaerobik. Instrumen aktivitas fisik Global Physical Questionnaire (GPA) merupakan instrumen untuk mengukur aktivitas fisik yang dikembangkan oleh WHO. Dapat dilihat di sini instrumen physical activity atau questionnaire aktivitas fisik. Teknis analisis data untuk memperoleh suatu kesimpulan dan gambar masalah diteliti. Analisis data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Kemudian distribusikan frekuensi dari data yang telah dikategori berdasarkan norma tersebut dituangkan dalam persentase. Menghitung persentase responden yang masuk pada kategori tertentu
Di setiap aspek menurut Anas Sudijono 2011, halaman 372 adalah sebagai berikut keterangan. P. Persentase keberhasilan. P. Jumlah gerakan yang dilakukan benar. N. Jumlah atlet yang mengikuti tes. Regresi linear sederhana. Untuk mencapai suatu pengaruh variabel terhadap variabel lain, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil analisis regresi merupakan persamaan regresi yang merupakan fungsi prediksi suatu variabel dengan menggunakan variabel lain. Model regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara variabel prediktor X dan satu variabel responden Y yang biasanya digambarkan dalam suatu garis lurus. Persamaan regresi linear sederhana keterangan regresi dibaca Y topi, A sama dengan konstantan, B sama dengan koefisien regresi, Y variabel dependent, atau variabel terikat, variabel tak bebas kejadiannya. X variabel independen atau variabel bebas, variabel ini menyebabkan koefisien regresi dapat dihitung dengan rumus. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum penelitian. Kedua, deskripsi data penelitian. Yang keempat, deskripsi hasil data penelitian. Keempat, analisis data penelitian. 5, analisis statistika dan data penelitian. Gambaran umum dapat dilihat cabang olahraga senam bagi Provinsi Lampung merupakan cabang olahraga unggulan, yaitu unggulan kedua dari cabang olahraga unggulan yang pertama adalah angkat besi di Provinsi Lampung. Cabang olahraga senam dikategorikan senam ritmik, aerobik, artistik. Dapat dilihat jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang, 20%, dan subjek perempuan sebanyak 80%. Berdasarkan usia gambar, subjek dengan rentan usia 13-19 tahun adalah 5 orang, yaitu 50%, rentan usia 20-27 sebanyak 30%, dan rentan usia 28-34 tahun sebanyak 2 orang. Berdasarkan tinggi badan, 51 sampai dengan 1,55 meter adalah sebanyak 3 orang, yaitu 30%. Rentan tinggi badan 56 sampai 1,60 meter adalah sebanyak 3 orang, 30%. Rentang tinggi badan 61 sampai 1,60 meter adalah sebanyak 3 orang, 30%. Dan rentang tinggi badan 66 sampai 1,70 meter adalah sebanyak 1 orang, yaitu 10%. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa jumlah subjek dengan rentang berat badan 40 sampai 45 kg ada sebanyak 33 orang, yaitu 30%. Rentang berat badan 46 sampai dengan 50 kg adalah sebanyak 1 orang, 10%. Rentan berat badan 51 sampai 50 kg adalah sebanyak 3 orang, 30%. Dan rentan berat badan 56 sampai 60 kg adalah sebanyak 3 orang, 30%. Deskripsi hasil data penelitian. Bisa dilihat sampel rata-rata, standar deviasi, minimal, dan maksimal. Hasil pengukuran termetin domestik tubuh dengan kriteria 1 normal, 2 normal, 3 normal, 4 kurus, 5 normal, 6 kurus, 7 normal, 8 normal, 9 normal, 10 normal. Bisa dilihat hasil sampel rata-rata, standar deviasi, minimal, dan maksimal. Hasil pengukuran kapasitas aerobik 1. Tri sedang, 2. Febi baik, 3. Suci sedang, 4. Dea rendah, 5. Manda baik, 6. Dini rendah, 7. Umi sedang, 8. Mia baik, 9. Baik, Denda baik, 10. Ade sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian mengukur kapasitas anaerobik, bisa dilihat sampel rata-rata, standar deviasi, minimal, dan maksimal. Hasil pengukuran kapasitas anaerobik. Berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran aktivitas fisik senam Provinsi Lampung dengan sampel 10, rata-rata 2.544 dan sumber deviasi 892,28 dan minimal 1040.
maksimal 3.600. Hasil pengukuran aktivitas fisik, 1 Tri sedang, 2 Febi sedang, 3 Suci sedang, 4 Dea sedang, 5 Manda sedang, 6 Dini sedang, 7 Umi tinggi, Mia 8 tinggi, 9 Denda tinggi, 10 Ade tinggi. Analisis statistik dan data penelitian. X1 dan X2, X1 dan S3 variabel, S1 dan S4, S2, S3, S2, S4, S3 dan S4. Dalam kategori bisa dilihat signifikan, tidak signifikan, signifikan dan tidak signifikan, signifikan dan signifikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, indeks massa tubuh pada atlet senam menunjukkan pada umumnya masuk dalam kategori normal dengan presentasi 80%. Dalam hal ini juga indeks massa tubuh memiliki hubungan dengan kemampuan aerobik, memiliki kriteria korelasi kuat, arah korelasi positif dan signifikan. Kemudian indeks massa tubuh memiliki hubungan dengan tingkat aktivitas fisik, memiliki kriteria korelasi yang sangat kuat. Arah korelasi positif dan signifikan serta indeks massa tubuh memiliki hubungan dengan tingkat aktivitas fisik dan memiliki kriteria korelasi sangat kuat, arah korelasi positif dan signifikan. 2. Kapasitas aerobik. Atlet senam masuk dalam kategori baik dengan hasil data VO2 max persentase 40%. Kapasitas aerobik memiliki hubungan dengan kemampuan aerobik, memiliki kriteria korelasi rendah, arah korelasi positif dan tidak signifikan. Kapasitas aerobik juga memiliki hubungan dengan tingkat aktivitas fisik, memiliki kriteria korelasi kuat, arah korelasi positif dan signifikan. 3. Kapasitas anaerobik atlet senam Lampung masuk dalam kategori sangat baik. Hasil tes data dengan presentasi 50%, kapasitas anaerobik memiliki hubungan dengan tingkat aktivitas fisik, memiliki kriteria korelasi sangat rendah, arah korelasi yang negatif dan tidak signifikan. Yang keempat, aktivitas atlet senam Lampung masuk dalam kategori sedang. Dengan presentasi 60%, kapasitas aerobik juga memiliki hubungan dengan tingkat aktivitas fisik, memiliki kriteria korelasi kuat, arah korelasi positif dan signifikan. B. Saran. 1. Agar penelitian lebih komprehensif dan mendalam, maka perlu dilakukan untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dengan memperhatikan beberapa pencermatan, misalnya A. Jumlah sampel penelitian yang lebih besar, B. Jumlah sampel penelitian yang perbanyak, menambah variabel lain yang berhubungan dengan senam. Yang kedua, hasil ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan penjaringan atlet berbagai cabang olahraga lainnya setelah mengetahui profil antropometri, kapasitas aerobik, anaerobik, serta aktivitas fisik yang ada pada atlet itu sendiri. Diharapkan agar pada atlet lebih biasa memelihara dan menjaga indeks massa tubuh, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aerobik, anaerobik, serta aktivitas fisik. Terima kasih. Baiklah, saya akhiri presentasi saya. Bila ada salah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.